28 bayi prematur yang dievakuasi dari Rumah Sakit Al-Shifa dipindahkan untuk perawatan lebih lanjut di rumah sakit di Mesir menurut Bulan Sabit Merah Palestina. Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Muslim bertemu pada Minggu malam dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok di Beijing dan menyerukan gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengatakan komunitas internasional harus turun tangan dalam perang tersebut dan menghentikan apa yang disebutnya sebagai bencana kemanusiaan. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina dalam kurung UNRWA mengumumkan bahwa jumlah pengungsi di jalur Gaza telah mencapai sekitar 1,7 juta orang. Dalam sidang di Knesset pada Senin pagi, keluarga sandera yang ditahan oleh Hamas memohon kepada pemerintah Israel untuk tidak membuat undang-undang mengenai hukuman mati bagi teroris. Yildichman yang sepupunya diculik di jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober berbicara kepada Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, "Saya mohon Anda tidak memanfaatkan penderitaan kami sekarang." Tentara Israel mengatakan 25 drone yang diluncurkan ke wilayah Israel dari Lebanon telah terdeteksi dan 3 drone telah menghantam pos terdepan militer. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Administrasi Koordinasi dan Penghubung Gaza mengumumkan bahwa 40 truk bantuan diperkirakan akan memasuki Gaza melalui penyeberangan Rafah dalam beberapa jam mendatang. Membawa peralatan yang dikirim oleh Uni Emirat Arab yang dimaksudkan untuk pendirian rumah sakit lapangan. Sebuah sumber yang terlibat dalam negosiasi sandera dengan Hamas mengatakan kepada Haaretz bahwa organisasi tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk meningkatkan jumlah sandera yang bersedia dibebaskan. Iran membantah klaim Israel bahwa mereka terlibat dalam penyitaan kapal kargo milik Inggris dan yang dioperasikan Jepang di Laut Merah oleh kelompok Houthi Yaman. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani pada hari Senin pada konferensi pers. Lebih dari 100 pengungsi dari Gaza dijadwalkan tiba di Turki pada hari Senin, termasuk puluhan orang yang akan menerima perawatan medis di sana, kata Menteri Kesehatan Turki dan sumber Kementerian Luar Negeri. Puluhan truk Yordania yang membawa peralatan untuk membangun rumah sakit lapangan memasuki jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah. Menurut laporan di Yordania, sejak peralatan dikirim sepenuhnya, hanya dibutuhkan waktu 48 jam untuk membangun rumah sakit sementara di kawasan Khan Yunis. Juru bicara IDF mengatakan bahwa penyelidik dari unit intelijen 504 tentara menginterogasi sekitar 300 teroris dari Gaza selama operasi darat di jalur tersebut, dan kemudian dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut di wilayah Israel. Tentara dari unit 504 bergabung dengan pasukan lain di lapangan untuk membantu menangkap teroris, mengungkap eksploitasi rumah sakit dan penduduk sipil yang dilakukan Hamas, mengevakuasi penduduk dari daerah tersebut, dan mendirikan fasilitas lapangan sementara untuk melakukan penyelidikan waktu nyata. Seorang anggota senior unit tersebut bersaksi bahwa informasi yang muncul dalam interogasi terhadap tahanan sangat berharga yang mengarah pada pemberantasan teroris dan menjaga keamanan pasukan kami. Mereka yang diinterogasi mengungkapkan lokasi terowongan teror bawah tanah, gudang dan senjata, serta mengungkap metode operasi Hamas dan upaya kelompok tersebut untuk berasimilasi dengan penduduk sipil. Misalnya, salah satu pria yang ditanyai bersaksi bahwa dia melihat sekitar 100 anggota Hamas di rumah sakit Al-Shifa mengenakan seragam dokter, dan staf medis di rumah sakit tersebut sangat marah. Sebagai bagian dari keterlibatan unit tersebut dalam mengevakuasi penduduk sipil, lebih dari 30.000 panggilan dibuat, jutaan teks dan pesan suara dikirim, dan sekitar 4 juta selebaran tersebar di udara yang menyerukan evakuasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah.